Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Majid dari Prodi D3 Manajemen Pelabuhan. Di sini saya akan membuat video presentasi dengan mata kuliah Teknologi Informatika dan Komunikasi Bisnis dengan judul materi Topologi Jaringan. Topologi jaringan yaitu membangun koneksi yang efisien, mempelajari berbagai cara menghubungkan perangkat dalam jaringan untuk menciptakan sistem komunikasi yang optimal, andal dan efisien, dan mempermudah konfigurasi, meminimalkan biaya instalasi, dan memastikan komunikasi data yang efisien. Mengapa topologi jaringan sangat penting? Karena yang pertama yaitu performa, yang dimana topologi jaringan menentukan kecepatan transmisi data dan efisiensi bandwidth. Dan yang kedua, keandalan, yang dimana berpengaruh pada toleransi kesalahan dan uptime sistem jaringan. Dan yang ketiga itu skalabilitas, yang dimana menentukan kemampuan jaringan berkembang seiring pertumbuhan organisasi. Dan yang keempat itu adalah biaya, yang dimana mempengaruhi investasi, infrastruktur, dan pemeliharaan sistem. Apa sih itu topologi jaringan? Topologi jaringan adalah tata letak fisik dan logis dari bagaimana perangkat-perangkat dalam jaringan komputer saling terhubung satu sama lain. Ini menentukan perjalanan data serta cara perangkat berkomunikasi dan bagaimana informasi mengalir melalui sistem. Dan setiap topologi jaringan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, uniknya sendiri, yang mempengaruhi performa, keandalan, dan biaya implementasi jaringan tersebut. Jenis-jenis topologi jaringan. Yang pertama itu topologi bus, yang dimana yaitu kesederhanaan dan batasan, yang dimana memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu semua perangkat terhubung ke satu kabel pusat dan data dikirim ke semua perangkat sekaligus, hemat biaya dan mudah dipasang, dan populer di jaringan lama. Adapun kelemahan utamanya yaitu yang pertama, jika kabel pusat rusak, maka seluruh jaringan mati. Kemacetan lalu lintas data dapat pada jaringan besar sulit mendeteksi masalah jaringan, dan performa menurun seiring bertambahnya perangkat. Selanjutnya, topologi yang kedua yaitu topologi star, yang dimana pusat kontrol dan keandalannya yang memiliki keuntungan utama diantaranya. Yang pertama, jika satu perangkat gagal, maka perangkat lainnya akan tetap bekerja. Yang kedua, mudah menambah atau menghapus perangkat. Dan yang ketiga, manajemen jaringan terpusat dan sederhana. Dan yang keempat yaitu performa konsisten dan dapat diprediksi. Adapun keterbatasannya yaitu yang pertama, jika switch pusat rusak, maka seluruh jaringan down. Dan yang kedua, biaya kabel lebih tinggi dibandingkan dengan topologi bus. Dan yang ketiga, menjadi bottleneck potensial. Adapun topologi yang ketiga yaitu topologi mesh, yaitu redundansi maksimal, yang dimana topologi mesh terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama full mesh, yaitu setiap perangkat terhubung ke semua perangkat lain. Dan yang kedua partial mesh, yang dimana tidak semua perangkat saling terhubung langsung. Dan adapun memiliki kelebihan diantaranya, yang pertama redundansi tertinggi dan keandalan maksimal, dan yang kedua tidak ada single point of failure, dan yang ketiga performa tinggi dengan banyak jalur alternatif. Adapun tantangannya yaitu yang pertama, biaya implementasi sangat mahal, yang kedua kompleks dalam konfigurasi dan manajemen, dan yang ketiga memerlukan banyak kabel dan port, dan yang keempat yaitu umumnya untuk aplikasi krisis tertentu. Adapun topologi yang keempat yaitu topologi tree, yaitu hierarki dan skalabilitas. Adapun kelebihannya diantaranya, yang pertama sangat skalabel, yang kedua mudah diperluas, dan yang ketiga manajemen terstruktur. Adapun kelemahannya yaitu jika layar atas bermasalah, maka cabang di bawah ikut terputus. Adapun strukturnya diantaranya root atau pusat, yaitu server utama pada tingkat teratas.
Yang kedua, branch layer, yaitu penghubung jaringan dan departemen. Dan yang ketiga, end device, yaitu komputer atau perangkat pengguna di tingkat bawah. Topologi selanjutnya atau topologi yang terakhir yaitu topologi ring, yaitu aliran data melingkar. Yang pertama yaitu struktur melingkar, yaitu setiap perangkat terhubung kedua perangkat lainnya membentuk cincin tertutup. Kemudian ada aliran data, yaitu data terpindah satu arah melewati setiap perangkat hingga mencapai tujuan. Dan yang ketiga yaitu keandalannya, yang dimana topologi ring ini lebih stabil dari topologi bus, namun putus di suatu titik dapat mengganggu seluruh aliran data. Dan yang terakhir itu performa, yang dimana topologi ring ini memiliki performa setiap perangkat memperlambat sinyal saat dan melewati dan meningkatkan latensi. Bagaimana memilih topologi yang tepat? Ada 4 cara memilih topologi yang tepat. Yang pertama yaitu ukuran dan jangkauan jaringan, yaitu topologi star cocok untuk jaringan kecil, dan topologi tree atau partial mesh ideal untuk organisasi besar. Yang kedua, budget dan biaya infrastruktur. Topologi star paling hemat dan topologi mesh paling mahal namun paling handal. Yang ketiga itu kebutuhan keandalan dan uptime. Topologi mesh sangat krisis dan cocok untuk digunakan, dan jaringannya standar cukup untuk menggunakan topologi star. Dan yang keempat yaitu kemudahan manajemen dan pemeliharaan. Topologi star sangat cocok dan paling mudah dikelola, dan topologi mesh paling kompleks saat troubleshooting. Baik, adapun kesimpulan dari materi yang saya bawakan yaitu topologi jaringan merupakan fondasi yang paling penting dalam perancangan sistem komunikasi. Setiap topologi, yaitu topologi bus, topologi star, topologi ring, topologi mesh maupun topologi tree, memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pemilihan topologi yang tepat tergantung pada kebutuhan jaringan, seperti anggaran, tingkat keandalan yang dibutuhkan, dan kemudahan manajemen serta skala jaringan. Topologi bus yaitu sederhana dan murah, tetapi kurang andal. Topologi star yaitu mudah dikelola dan umum digunakan, tetapi bergantung pada satu perangkat pusat. Topologi ring yaitu aliran data teratur, namun sensitif terhadap putusnya koneksi. Topologi mesh yaitu paling andal dengan banyak jalur alternatif tetapi sangat mahal dan kompleks. Dan topologi tree yaitu terstruktur dan banyak digunakan untuk organisasi besar. Demikian presentasi atau materi yang saya bawakan, yaitu mengenai topologi jaringan. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.